Menariknya lagi, mereka cenderung sederhana dalam penampilan, terutama di awal perjalanan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka tahu prioritas. Daripada terlihat kaya di luar, mereka lebih memilih memperkuat kondisi keuangan di dalam terlebih dahulu. Pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang dulunya hidup serba kekurangan, tapi beberapa tahun kemudian justru punya usaha sendiri dan hidup lebih mapan? Yang bikin penasaran, perubahan itu jarang terjadi karena keberuntungan semata. Ada pola pikir yang diam-diam mereka pegang, kebiasaan kecil yang terus diulang dan cara melihat uang yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, banyak orang bilang, sebagian komunitas China punya pendekatan yang unik soal ini. Salah satu langkah pertama yang sering mereka lakukan adalah mengubah cara pandang terhadap uang. Buat mereka, uang bukan sekadar alat untuk dihabiskan, tapi alat untuk berkembang. Sejak awal, mereka sudah diajarkan bahwa setiap rupiah yang keluar harus punya tujuan. Jadi bukan cuma soal hemat, tapi soal sadar kemana uang itu pergi dan apa dampaknya ke masa depan mereka. Langkah berikutnya adalah berani memulai dari kecil, tanpa gengsi. Banyak kisah sukses yang dimulai dari usaha sederhana, bahkan dari nol. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna untuk bergerak. Justru mereka percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Selama bisa menghasilkan, sekecil apapun itu tetap dianggap sebagai langkah maju yang penting. Selain itu, mereka juga terkenal sangat disiplin dalam mengelola keuangan. Ada prinsip sederhana yang sering dipegang. Jangan besar di gaya hidup sebelum besar di penghasilan. Jadi meskipun pemasukan mulai meningkat, gaya hidup tetap dijaga. Mereka lebih memilih menahan diri sekarang demi peluang yang lebih besar di masa depan. Hal lain yang sering dilakukan adalah memutar uang, bukan hanya menyimpannya. Menabung memang penting, tapi bagi mereka, uang yang diam terlalu lama justru kehilangan potensi. Maka dari itu, mereka cenderung mencari cara agar uang bisa bekerja, entah lewat usaha kecil, investasi, atau peluang lain yang bisa menghasilkan tambahan. Lingkungan juga punya peran besar. Banyak dari mereka tumbuh di lingkungan yang saling mendukung dalam bisnis atau usaha. Obrolan sehari-hari bukan cuma soal hiburan, tapi juga peluang. Tanpa sadar, pola pikir seperti ini membentuk kebiasaan untuk selalu melihat kesempatan di setiap situasi. Mereka juga sangat menghargai proses belajar, terutama yang berkaitan dengan uang dan usaha. Belajar tidak harus dari sekolah formal, bisa dari pengalaman orang lain, kegagalan sendiri, atau bahkan dari kesalahan kecil yang terjadi setiap hari. Yang penting, ada kemauan untuk terus memperbaiki diri. Satu hal yang menarik, mereka tidak terlalu takut gagal. Bagi mereka, gagal itu bagian dari perjalanan, bukan akhir. Bahkan sering dianggap sebagai biaya belajar. Selama masih bisa bangkit lagi, kegagalan justru dilihat sebagai langkah yang mendekatkan ke kesuksesan. Kesabaran juga jadi kunci yang sering dilupakan banyak orang. Mereka tidak terburu-buru ingin hasil besar dalam waktu singkat. Mereka paham bahwa membangun sesuatu butuh waktu. Jadi fokusnya bukan hanya hasil cepat, tapi bagaimana menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Ada juga kebiasaan untuk menjaga arus kas tetap sehat. Mereka lebih fokus pada uang yang terus berputar dibanding sekadar angka besar di atas kertas. Selama ada pemasukan yang stabil dan terus berjalan, itu sudah dianggap fondasi yang kuat untuk berkembang lebih jauh. Menariknya lagi, mereka cenderung sederhana dalam penampilan, terutama di awal perjalanan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka tahu prioritas. Daripada terlihat kaya di luar, mereka lebih memilih memperkuat kondisi keuangan di dalam terlebih dahulu. Relasi juga jadi aset penting. Mereka tidak hanya bekerja sendiri, tapi membangun koneksi yang bisa saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, peluang besar justru datang dari orang yang dikenal, bukan dari tempat yang tidak terduga. Yang terakhir, mereka punya visi jangka panjang. Apa yang dilakukan hari ini selalu dikaitkan dengan masa depan. Jadi setiap keputusan, sekecil apapun, dipikirkan dampaknya. Ini yang membuat langkah mereka terasa lebih terarah dan tidak mudah goyah. Kalau diperhatikan, semua langkah ini sebenarnya sederhana. Tidak ada yang benar-benar rumit atau mustahil dilakukan. Tapi bedanya, mereka konsisten menjalankannya. Dan dari situlah perubahan besar mulai terbentuk perlahan sampai akhirnya terlihat jelas hasilnya.